Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lorenz Shevchenko dengan NIM C1C023051. Di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu KUP, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus, NPWP dan NPWKP. Masuk ke materi yang pertama, yaitu KUP. Apa sih KUP itu? KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan layanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tujuan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Pertama, yaitu meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara. Yang kedua, meningkatkan layanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing. Yang ketiga, menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial, ekonomi, dan perkembangan di bidang teknologi. Yang keempat, meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan. Yang keenam, meningkatkan penerapan prinsip self-assessment system. Dan yang ketujuh, mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Yang pertama, yaitu kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pertama yaitu mendaftarkan diri kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, melaporkan usahanya kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang keempat, menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Yang kelima, membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak. Yang keenam, membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketujuh, menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan. Yang kedelapan, yaitu memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan. Yang selanjutnya yaitu hak-hak wajib pajak. Hak-hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang pertama yaitu melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. Yang kedua, mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Yang ketiga, memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang keempat, membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Yang kelima, mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang keenam, mengajukan keberatan kepada Jenderal Pajak. Yang ketujuh, mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedelapan, menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban. Yang kesembilan, memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Selanjutnya yaitu hak-hak dan kewajiban fiskus. Pertama, hak-hak fiskus itu menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak fiskus kepada cara penjabatan. Yang kedua yaitu menerbitkan surat tagihan pajak. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Yang keempat, melakukan penyidikan. Yang kelima, menerbitkan surat paksa dan pelaksanaan penyitaan. Selanjutnya yaitu kewajiban fiskus, yaitu kewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada wajib pajak, menerbitkan surat ketetapan pajak, dan merahasiakan data wajib pajak. Masuk ke materi yang terakhir yaitu NPWP dan NPWKP. Yang pertama yaitu pengertian NPWP dan NPWKP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Sedangkan NPWKP adalah nomor pokok pengusaha kena pajak. Adalah nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP melalui surat pengukuhan PKP. NPWKP ini lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan ya untuk PKP. Yang kedua yaitu fungsi NPWP dan NPWKP. Fungsi NPWP yang pertama sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Kedua, sebagai identitas diri atau pengenal wajib pajak dalam halnya yaitu melaksanakan hak serta kewajibannya di bidang perpajakan. Yang
Yang ketiga, diperuntukkan dalam menjaga ketertiban pembayaran pajak serta pengawasan dari administrasi perpajakan. Fungsi NPWP yang pertama yaitu diperuntukkan untuk sebagai identitas bagi pengusaha kena pajak atau PKP yang bersangkutan selain NPWP. Yang kedua yaitu diperuntukkan sebagai identitas atau pengenal bagi pengusaha kena pajak yang telah memiliki yang diperuntukkan dalam melaksanakan hak serta kewajibannya dalam perpajakan, yaitu pajak tambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga yaitu diperuntukkan sebagai pengawasan dalam sarana administrasi perpajakan. Yang ketiga yaitu tempat pendaftaran NPWP dan NPPKP. Tempat pendaftaran NPWP jika setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak. Tempat pendaftaran NPWP adalah bagi wajib pajak orang pribadi adalah pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kerja dan tempat tinggal wajib pajak. Yang kedua, bagi wajib pajak badan adalah tempat berkedudukan kegiatan usaha wajib pajak. Tempat pendaftaran NPPKP yaitu setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Tempat pelaporan usaha dan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak adalah yang pertama, bagi pengusaha orang pribadi adalah kantor Direktorat Jenderal yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Yang kedua, bagi pengusaha badan adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Yang ketiga, bagi pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di beberapa wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak adalah baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah tempat tinggalnya. Yang keempat, bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu wajib pajak yang memiliki atau mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, kewajiban melaporkan usahanya di samping pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah tempat tinggal wajib pajak. Yang kelima yaitu bagi pengusaha kena pajak tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat pendaftaran pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang keempat yaitu tata cara pendaftaran NPWP dan pengukuhan NPPKP. Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan setempat dengan melampirkan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi non-usahawan, fotokopi bagi penduduk Indonesia dan fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing. Yang kedua, untuk wajib pajak orang pribadi usahawan, 1. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia dan fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing. Yang kedua, surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa. Yang ketiga, untuk wajib pajak badan, 1. Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT. Kedua, fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia dan fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing dari salah seorang pengurus aktif. Yang ketiga yaitu surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa. Yang keempat yaitu untuk bendaharawan sebagai pemungut atau pemotong. Pertama yaitu fotokopi KTP bendaharawan, yang kedua fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan. Yang kelima, untuk joint operation sebagai wajib pajak pemotong atau pemungut. Yang pertama, fotokopi perjanjian kerjasama dengan joint operation. Yang kedua, fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation. Yang ketiga, fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing dari salah satu pengurus joint operation. Yang keenam, yaitu wajib pajak dengan status cabang, orang pribadi, pengusaha tertentu, atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar. Yang ketujuh, apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus. Sekian materi yang saya dapat sampaikan dari materi tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah hukum formal yang berisikan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan pajak dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan layanan, menyesuaikan tuntutan perkembangan ekonomi sosial, dan lain-lain.
Kewajiban dan hak wajib pajak adalah salah satu bentuk hak dan kewajiban yang bertujuan untuk mendaftarkan diri atau usahanya untuk NPWP dan NPPKP, memberi data informasi kepada DPJ, dan untuk melakukan pembayaran. Hak dan kewajiban Fiskus adalah memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk membantunya dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.